Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk sore ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi. pagi sore sih. Iya, tapi obrolan atau Ogi Baru Menyapa ya. Di sore ini kita ketemu lagi. Ya biasanya di pagi-pagi, tapi hari ini di sore hari. Ya tentu di acara Ogi Baru Menyapa saya bersama dengan Bang Ilo. Tentunya saya Alil bersama dengan Bang Ilo akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Kita sapa dulu Bang Ilo yang saat ini sudah ada di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung Alil. Iya, agak kerebat tuh Mai. Kabar baik, alhamdulillah. Kabar maleceng Bung Alil. Iya. Jadi kita mencoba nuansa yang berbeda ya. Kalau dulu setiap pagi ya Bung Alil ya. Tapi mungkin ini bukan rutin, barangkali mungkin hanya kebetulan saja. Iya. Bung Alilnya ada kegiatan padat hari ini, jadi kita geser ke sore. Kecuali kalau maka aja pakai dingin sedikit ya mungkin saja bisa sore. Iya nih, ya bisa tong itu kalau sore. Dia dilihatlah nanti. Iya, kalau seumpama mungkin banyak yang mengikuti acara kita di sore ya. Iya, kita adakan di sore hari. Kalau diminta pagi ya kita adakan di pagi. Ya mana baiknya. Bisa juga pagi dan sore atau pagi dan malam kan. Iya. Ya, jadi untuk Anda semua yang lagi mengikuti acara kita, jangan lupa di tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan ya ke teman Anda atau ke grup WA ya, siapa tahu ada grupnya, bisa dibagi-bagikan ke grup WA supaya lebih banyak yang mengikuti sore ini ya. Bang Ilo. Ya. Iya, agak seperti perkembangan tuh Mai. Iya, maka info-info tuh Mai. Saya tidak terlalu banyak tahu perkembangan yang ada di baru beberapa hari terakhir ini Bung Alil, karena saya habis merantau selama kurang lebih 5 hari kan. Jadi saya tidak tahu seperti apa. Cuma kalau kita lihat media sosial khusus di daerah kita kan Bung Alil ya, ada beberapa info-info lah yang saat ini selalu menjadi bahan diskusi teman-teman di grup-grup WhatsApp ya, Bung Alil. Iya. Di antaranya itu ada. Ya, di antaranya ada juga teman-teman yang mempertanyakan bagaimana kelanjutan pembangunan Masjid Raya, Bung Alil ya. Oh iya. Yang ada di Poros Petaran di sana. Di Poros apa? Sultan Hasanuddin. Iya. Sultan Hasanuddin. Ada yang mengatakan bahwa belum kelar. Ada juga mengatakan memang sudah seperti itu. Rencananya tahun ini mungkin untuk dilengkapi yang masih kurang Bung Alil, karena mungkin persoalan budget kemarin sehingga perencanaannya seperti itu. Jadi ada pro dan kontra. Nah kemudian menurut saya juga ini menarik ini, karena ini persoalan Masjid Raya bagaimanapun nanti kan ke depan ini, apalagi di sini Ramalaka Patullah Syagr Ula dua. Masih lama ya. Bulan 2. Dan sudah bisa ditempati lah, karena tinggal sedikit sentuhan-sentuhan sudah bisa digunakan. Iya. Yang lain apa lagi itu Bung Alil ya? Oh ada juga itu yang menyangkut masalah mungkin boleh dikatakan semacam upaya pemerintah untuk bagaimana mensiasati di suasana efisiensi ini agar tetap program-program yang tetap ada yang jalan Bung Alil. Iya. Misalnya dengan mengajukan pinjaman ke Bank Sulselbar Bung Alil. Nah ini juga kan ada berdebat juga orang ini, ada pro kontra, seru-seru juga ini. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi saya melihat bukan setuju dan tidak setujunya, tapi mungkin lebih karena tidak terlalu terbuka.
hal itu Bung Alil. Siapa yang tidak terbuka Bang Ila? Mungkin karena padahal prosesnya kan sudah paripurna DPR. Oh, iya. Sudah dilakukan paripurna DPR dan sepertinya semua fraksi memberikan persetujuan. Oh, iya. Setujui pemerintah untuk pinjam dana untuk membiayai beberapa program. Cuma kan kenapa dia sempat menjadi luas dalam pembicaraan publik karena mungkin masyarakat tidak paham, belum mengetahui informasi detail bahwa apa sih sebenarnya untuk dana itu digunakan untuk apa, untuk membiayai apa urgensinya kan, begitu pertanyaannya Bu. Iya. Nah wajar juga, kita tidak bisa juga menyalahkan publik ketika ada yang bertanya seperti itu. Apalagi memang kita harus mengakui bahwa saat ini daerah kita masih saja dalam tahap melunasi, membayar bunga dan pokok ya pinjaman yang pernah ada dari Bank Dunia, World Bank ya Bung Alil ya. Oh yang pasar itu ya? Dana long. Pasar, mungkin Bung Alil ingat pasar apa saja itu Bung Alil? Yang saya tahu saya cuma itu pasar PKI, pasar PKI, kemudian pasar Mangkoso sama Malusit Tasik kalau tidak salah. Palandro ya, Palandro ya betul. Iya. Itu kurang lebih 1 miliar juga itu per tahun itu Bung Alil kan. Tuh. Jadi kalau iya Bung Alil. Dan dia itu flat bunganya Bung Alil, flat. Maksudnya flat itu dana long. Jadi flat itu tidak terpengaruh oleh kurs Bung Alil. Tetap kesepakatan pada saat itu bunga bank yang ditentukan, maka itu yang terus harus dibayar. Dan itu sudah lebih 20 tahun kan belum lunas sampai hari ini Bung Alil. Iya. Mungkin ada harapan-harapan masyarakat bahwa apa urgensinya dan kalau tidak mendesak tidak perlu. Tapi sepertinya tidak bisa lagi dihalangi Bung Alil karena DPR juga sudah memberikan persetujuan. Nah, tinggal barangkali ya bagaimana mengontrol itu bahwa betul-betul itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya urgen, bukan hanya dalam tanda kutip ya proyek-proyekan gitu untuk menguntungkan segelintir orang, padahal tujuannya kan pasti tidak di situ Bung Alil. Seperti itu barangkali, nanti kita minta pendapat teman-teman yang lain seperti apa. Kalau ada yang mau komentar Bung Alil. Tapi kalau meminjam begitu, kalau pemerintah bisakah meminjam di bank apa begitu? Bisa saja boleh. Kalau itu kan bank pemerintah, dan sebenarnya mulai dari periodenya Andi Rum, Andi Idris, Pak Suwardi Saleh, selalu ada dana penyertaan pemerintah daerah ke Bank Sulsel Bung Alil. Jadi kita juga mendapatkan keuntungan per tahun dari uang yang diputar oleh daerah. Kita kan punya dana penyertaan Bung Alil. Nah mungkin itu maksudnya pemerintah daerah sekarang ini bahwa apa kita meminjam, kita kan toh juga punya dana penyertaan, mungkin ya dari penghasilan itu bisa dipakai menutupi barangkali untuk bayar-bayar bunga dan pokok. Cuma maksudnya itu tadi ya, karena tidak lazim biasanya kan pinjaman Bank Dunia atau ada yang disiapkan dulu secara nasional Bung Alil, namanya PEN itu saya tidak tahu. Bisa pemerintah waktu recovery COVID dulu kan ada namanya PEN itu Bung Alil. PEN ya. Bisa juga pinjam melalui itu ya. Ada beberapa daerah dulu yang pernah melakukan itu. Iya. Seperti itu Bung Alil. Iya. Oke, selanjutnya Bang Ilo. Selain itu ada dua tadi ini. Ada dua, kemudian Polega Jopo nih Bang Ilo. Polega baru. Iya, polega baru. Uni. Apalagi di baru ini. Wah, kapan luar itu gero makasih. Samping anunya alun-alun. Iya. Apalagi di alun-alun. Desa kada hoya-hoya kan agak. Apa enggak? Permainan. Hoya-hoya. Enggak sih hoya-hoya. Enggak sih hoya-hoya kan. Angka Pak. Kata hoya-hoya ku baru di. Komedi putar. Iya. Iya, hoya-hoya gak abang agas. Nah poji-poji meter Pak hoya-hoya ku baru, padahal ini purani ipreng. Kan di ranking kemarin itu bulan lalu kan sudah bulan lalu mungkin. bulan lalu kayaknya. Bulan lalu kan tidak tuntas dia punya jadwal schedule di baru karena ya ada kesalahan dari orang yang dikasih tanggung jawab mengurus, tapi ternyata ada lagi, berarti ada juga barangkali yang suka memang datangkan itu karena ada keuntungan yang bisa didapat dengan mendatangkan itu. Oh mungkin bisnis tuh apa Pangeran?
Iya, katoro kapan tahu artinya di luar pengusaha, di luar yang bawa permainan. Ada juga bengke yang diuntungkan sehingga dia selalu ngempet bagaimana ini hadir ini. Berarti aganer dole parkir kapan kita lewat? Saya belum pernah saya ke sana. Tadi malam, mungkin sebentar malam sudah buka ya. Tadi nota misalnya rame misalnya anunya. Tadi malam. Oh tadi malam sudah buka ya? Iya, tadi malam saya lihat ada lampu-lampunya itu tak putar apa semua. Iya. Berarti bilang ke berarti aktif ini sudah dibuka mi kapal. Rasa situ Pak balu-balu rasa situ Pak balu-balu ku pas saya pandai lebih remeni lo kataku hoya-hoya mangel. Tapi wita Bang Ilo. Makurang Pak balu tanya apa Pak balu pakai yang agak kurang. Iya. Lebih ke permainan hiburan barangkali ya. Iya. Oke. Tapi minuman ada juga di situ saya lihat. Maksudnya minuman. Ya biasa. Jus. Kalau ada wahana ada hoya-hoya, angkat itu Pak balu jus kuliner cang goreng barele. Ya kalau saya ke sana itu Bung Alil. Iya. Saya paling beli jagung rebus kan. Nah, hobi saya biasa kalau malam beli jagung rebus. Itu. Ya, oke. Jadi terlalu informasi yang bisa kita sampaikan ini. Ya. Itu aja yang menurut saya yang perlu kalau selebihnya kalau selain di media sosial itu kegiatan rutinitas pemerintah daerah Bung Alil ya. Iya. Seperti itu. Ya, baik untuk Anda semua yang masih bersama kami di sore ini, ya tentunya di Ogi Baru Menyapa. Ya, dan untuk Anda yang saat ini lagi mengikuti acara kita, jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan ke teman-teman ke grup-grup WA ya, grup WA dibagikan, di-share maksudnya, ya supaya lebih banyak mengikuti acara kita di sore ini. Iya. Waktu itu biasanya teman-teman itu Bung Alil mata aja yang kasih melek, makin ada gagai. Iya. Ternyata di sore. Apa di RW podang, di tole loka podang maning kubulan maka ada RWP itu mah tuh. Iya. Apa aku kalau ke pendatang di sini kedai aja malu baik. Padahal napa hato marwang go teh Bung Alil kedai salah cede lokasi mau luro. Iya. Apa? Ya ruita mamulu acara mamulu ke Bung Alil. Detonar na pada rumah Alil maka dai ku di masjid aku to meru masjid masyarakat ya mako gede na Bung Alil. Iya, apa mengkana kendaraannya ga? Iya, mika to boleh rumah dari iris kan ini kawit aku masih game. Kata pengka mamulu. Iya. Tapi itu aku mamulu Bang Ilo. Iya, aku lo kilo mamulu perlu to apa tuh dekeng. Mana enggak? Enggak tahu apa enggak dekeng. Aku mamulu aku lo kira untuk panting Bang Ilo. Aja lalu mo lo ko dekeng mo. Iya, apa ya Roy? Tapi ada mata Andri pangkat, tapi ada malu apa panten nah? Iya deh, iya. Mesti nero. Iya langi pak kampungnya kasih kami nama Riawas status sosial. Nah kami nama lope langi panteng, iya kan? Iya maku, deh gak langi kita, mapati telu pantai, telu 5 pantai dapat les. Iya, makasih banyak untuk brand ya, Beren. Iya, Beren yang sudah kasih love ini. Iya. Kasih love ya, kasih dia ya. Iya. Jadi lanjut mau lu. Apa boleh ke mau lu onai sila logo lisu. Oh, boleh ke mau lu onai. Senang. Malu apa pasti pantai tawa tato. Pamasnya bukannya deh makanya. Oh asing ya, wadina malu apa bukannya ketua DPRD gini kuti aro. Jatahnya ketua DPRD mestinya kan sudah. Nana kena. Awe megangin. Oh dia kena telo. Iya, megangin megangin kasih jemaah daripada penting.
Mega yang penting. Padahal panitia sudah mengatur sedemikian rupa Iya. satu orang misalnya kayak Iya. saya itu di kompleks saya itu Bung Alil. Iya, Jadi iya, satu orang itu lima ember kan. Oh iya, woi mega gitu. Jadi kita kita menanggung beberapa orang kan. Iya, iya, iya. Semuanya seperti itu. Nah, paling kalau selesai nanti acara kita bawa satu pulang. Apa menjatuh kok dek gage paling supaya ropo ya Iya. Gora-gora rame kok dek gage telok yang mulanya itu telok peri kasumbai itu. Ya ro biasa ro. Iya. Wangerale bago masjid raya nak mau lu tahu. Kan pokok loka Oh kan iya. Tandre itu. Iya. Beliau kalau pela pato do nah. Jadi rumah Tandre jago Bung Alil kada ki magalena mega-mega naruntu. Mana kah? Iya, paling na tapat lo na bener deh, na lapat todo na, rata pat todo na kata. Makuku kita canggih nih, taruh di bawah ku panteng ya. Iya. Tapi kemarin saya lagi natosi ke aku wajo Bung Alil, tosi cerita nama molo ikuran. Gitu sih. Di wajo itu telur bebek Bung Alil. Oh, iya. Jadi saya di rujak itu ada telur itu telur campur tapi dia gak warna-warni na Bung Alil. Aku bamir ya lah gogosok ya lah bura sapuran cabut-cabut. warna gaung tuh kok Dek gaga nuna. Dek gaga Kasumbana. Ada warna. Kasumbana. Ada kasumba. Iya. Padahal ya apa tahu menarik kalau kakak Kasumbana Bung Alil. Iya. Makasih banyak ini untuk Mini Jaya. Sudah kirim ini. Makasih Mini Jaya. Sehat selalu. Iya. Mudah-mudahan nanti tuh Bung Alil Masjid Raya Al Barru insyaallah tahun depan sudah bisa difungsikan, bisa ditempati maulid. Iya. Cuma mabila tuh sedih bila Pak. Mabila ko masigita lo ka masigit ko aroma to nama kadai mana ka bail kana katoma masigina. Di ma ya mati kan dia magar. Di ma. Iya. Bangsa anak kue de bayangkan ngona mabila ternyata wasing mabila kena wadah angka boleh pangkajen ni akan malaman. Itulah Bung Alil. Sebenarnya kalau kita mau berpikir, nako nawaitunya niatnya memang mau datang mendengarkan ceramah, mengikuti kisah-kisah Rasulullah sebenarnya. Alhamdulillah Bung Alil. Apakah orang dari luar mian datang ini? Yang saya dengar bawa naik mobil memang ramai-ramai mereka datang Bung Alil. Ya narupan rahasia, naruntuk panitia. Tapi kutoir kapa mondro baraka tadi di situ mungkin tinggal juga berkahnya Bung Alil ya. Maksudnya bisa berbagi di acara momentum Maulid. Yang penting sebenarnya adalah mereka juga tetap tinggal tenang mendengarkan ceramah. Apa engkau tahu kita panitia? Nah bagi yolo ya kakak deh na nonro itu lesu nih. Ya itu nonro kamu pangkat telok nata aja. Kau ya lambe mana napa muda naga? Deh nonro Bung Alil lesu nih. Apalagi kau malampe-lampe tuh ni ceramah ya. Deh negara. Muna itu kasih anak-anak ya, dia perang mata jeng. Tapi memang saya lihat ya, masjid saya di kompleks juga itu di BTN itu saya lihat kadang dari mana semua. Tapi ya begitulah mungkin memang sudah menjadi tradisi. Iya. Padahal Indomie telur apa dengan kayak kue-kue. Padahal ya meriolo, kakak dominya anak. Sokok no dia. Kesokok nah. Enak. Iya. Tapi mau kue deh nanu lemah sokok ta. Dia udah masuk kemana lemari Pak Indomie 5 neli seri telok 5 nah lani waper minuman apa lagi namanya itu ya minuman es teh yang teh pucuk sudah gitu aja ya dia negenda 50 bugawan engkau tuh biasa Bang Ilo aku lo kayak gimana si senganu dek gaga nona soko aga toh si sengan na langi bila minyak angka tahun ni berat nah berat 10 iko mani bawan nasui nasu mani bawang na langit telok memata jadi memang Bung Alil. Jadi setiap daerah juga kan beda-beda. Kita di baru kemarin kan baru pulang juga saya ke Wajo di sana juga agak berbeda. Kalau kita di sini kan Maramba Bung Alil ya. Maramba kalau di sana orang simple saja. Sempat saya makan itu telur bebek 2 saya hantam dengan gogos dengan buras masih patung Bung Alil. Tapi beda. Beda juga dia itu Bang Ilo. Kalau dipangkep beda maksudnya
mega tuan una merambak tau. Tapi ya emang kesini aku pangkap masa mau manang jadi seumpama tanggal 6. Tanggal 6 semua di seluruh kabupaten Pangkep. Jadi dekna Iya. jadi Bagus ya. dekna nama laga-laga tau. Iya, tapi kayak bupati itu bagaimana Mi? Enggak satu gitu bisa ada datangnya bukan? Iya, saya di. Wah, Dekna populer bupati Kabupaten Pak Dekna lo kasih rupa masyarakat yang matulili tuh. Tapi kan jama foto-foto. Ya. Pura biasa kayak kejadian. Masjid Raya. Ya. Kejadian apa? Pura kejadian biasa gare riolo rumahnya. Natuna di penawan nak sama mana nganu mau lu. Jadwalnya. Iya jadwalnya. Karena si Rempo aga bahkan ada meninggal dulu. Jadi gara-gara mau pakume maulid. Jadi mungkin ini iya yang meninggal. Iya karena ya ada kapang apa si anu nih tahu Mas Sasa nih gara-gara ember saja oleh-oleh. Ember. Jadi inisiatifnya pemerintah ini ya menyampaikan untuk serentak. Serentak. Jadi pada mana nih kampungnya kemana di kampungnya mau lu. Seperti itu. Bagus juga. Tapi kalau kita di Baru kayaknya masih jadwalnya beda-beda ya. Jadi kesempatan buat pejabat, unsur Trifika untuk mendatangi semua daerah. Sebenarnya ada juga bagusnya itu Bung Khalil kalau tidak bersamaan karena kesempatan di situ pemerintah daerah untuk turun turun ke lapangan, turun ke masjid kan, sosialisasi karena sebenarnya masjid itu selain fungsinya sebagai rumah ibadah Bung Khalil, itu kan tempat silaturahmi, tempat berkomunikasi sebenarnya Bung Khalil, itu masjid. Gitu kan. Jadi setelah ceramah saat menikmati menu yang ada kan cerita-cerita bagaimana keadaannya kampung di sini aman jika pas jadi demo misalnya. Tidak ada jika rencana makar kan begitu Bang Khalil ya. Seperti itu. Oke, ada ini Om Muhaimin yang saat ini lagi bersama kita di sini. Selamat sore. Ya, mungkin ada info-info ini yang mau disampaikan. Nah, silakan juga untuk yang mengikuti acara kita di di sore ini. Ya, mana ke pagi tutup apa? Iya, apa sangki pagi biasa dia. Jadi memang Bung Khalil, atmosfernya itu beda pagi dengan sore. Kalau pagi itu memang pres kayaknya dia baru bangun habis sholat kan, jalan-jalan sedikit terus bangun mandi, asik gitu. Tapi sore, kalau sore sih waktunya bisa agak relatif panjang dan tidak tergesa-gesa. Ini kena ada kasaloso, agak tuh agak saloso. Saloso panteng ember maulu. Saloso sana. Saloso asal daerah BR Iya. Saloso. Ini lagi kasih pegagita deket TV. Ya biasa ya. Ada almarhum teman saya itu di Garongkong, di Padongkok, Bung Khalil. Garongkong. Beliau sudah meninggal. Pernah sama-sama dulu di Hanura. Jadi biasa itu meskipun saya tidak pergi maulid, tapi pada tokas dia biasa rupa jabat tapi pada angat aku bilang ke dia ada bawa akan ke ember apa dari maulid ke Pak Bupati mi biasa Bapak Camat yang teraka mau kemana kayak ternyata persahabatan ngerang kamu ke antara ke pantengnya Pak Ilham. Seperti itu. Aku maku kue dega Bung Khalil. Apalagi kok deto naga ordah pedek naga. Ya ini ruasang aku mau kedai. Aku loki lo masaloso, tasapa-sapa yo lo dekengnya. Iya. Orang dalam gitu. Orang dalam. Harus ada orang dalam. Minimal pengurus masih. Iya. Manasan itu apa biar pada niku maka dia kena saloso. Iya. Jadi mereka ni mak datu dia neruntuk kasih. Padahal sudah dihitung dengan baik itu bahwa sekian orang hadir masyarakat yang ada jemaah dan sebagainya dan keluarga sudah hitung dengan baik. Yang dia tidak perhitungkan di sini adalah orang yang datang dari luar. Ini tidak mungkin tidak dihitung ya. Membludak sehingga tidak cukup. Membludak
Dekat mas. Apa kok dek gaga orda? Tidak ada orda, ta. Jangan coba-coba. Pada itu gak maka diantara akannya pendirikan ke tuh. Iya. Ya biasa kalau ada orda, Pak belum kita naik di mobil, ada di mobil itu barang. Iya. Kade kayak goncing oto ta. Kade langsung tuh kade kapan itu ya kade. Kayak goncing oto ta. Oka. Aku makadani goncing oto berarti aman itu. Ya itu biasa ya. Iya. Saya senang temani Pak Bupati waktu masih Pak Surdi Saleh ini. Iya. Kalau tidak ada yang maka kalau mau lo kerja cek ada cek no pale. Main aku tuh. Jadi kau main pusingi ordal leh. Iya. Katanya Pak Ilham apa roh judangnya kadek mah. Tapi ya reknya. Tidak mungkin menjadi kau sedi meter tandaran Pak Bupati napa sejaka kamu. Jadi paling tidak habis yawa-yawane cek deh bukan. Iya. Jadi lopo jual jadi telu kat tu biasa lopo je sengit maco cak wakar kumamau lo. Iya ada nama juga Pak Ilyas itu. Saya suka pergi lo mamau. Maka ada opornya gagal ya dia apa itu juga lah penderku tu. Jadi ya nara biasa pusing kasih panitia kada awe purani rekeng awe anggotana pacoe na mega. Pace tahu ibu. Iya yo dia emang ngobi sih tahu. Angkat tuh agak no kero song garonas. Agak sore juga ada siapa? Firni Kansa ya. Oke. Firni Kansa. Iya, selamat bergabung. Selamat sore ya. Iya. Ada juga. Jadi kayaknya memang Bung Alil ya acara kita ini sore ini kan baru kita laksanakan sore. Iya. Kemarin kan rutin setiap Senin sampai dengan hari Kamis jam 8 sampai jam 9.30 ya. Atau kadang kalau lagi seru banyak penonton kadang sampai jam 10 kan. Iya. Nah, baru kali ini sore jadi mungkin teman-teman belum tahu ini. Jadi ya minta ditetep layar saya. Tapi besok insya Allah kembali normal di jam 8 pagi. Pagi ya. Iya. Jadi kembali ke ini Bang Elo. Kan ini Maulid untuk ini ya masjid ini saya bilang tadi kan disampaikan bahwa kalau bisa mungkin ada kalau tahun depan kita sudah bisa laksanakan salat tarawih di situ kah atau ke Maulid juga. Iya. Tapi kira-kira ini Bang Elo kita lihat sampai di situ jika itu pembangunannya untuk sekarang gitu. Iya. Jadi pernah saya mengkonfirmasi Bung Alil dari beberapa pejabat terkait, saya tanya-tanya bahwa ini perlu ada klarifikasi penjelasan dari pemerintah sebelumnya lah katakanlah. Atau yang masih ada di pemerintahan sekarang ini menjelaskan seperti apa memang Bung Alil ya. Karena kalau tidak ada penjelasan yang jelas itu kan orang semua memiliki interpretasi, ekspektasi yang lahir dari penilaiannya sendiri-sendiri karena informasi tidak jelas yang ditangkap Bung Alil ya. Tapi kalau informasi yang saya tangkap memang pembangunannya itu sudah dianggap selesai. Sudah selesai Bung Alil. Jadi memang waktu itu makanya diprogramkan sisanya di tahun ini tahun 2025 Bung Alil. Jadi yang sampai 4 menara yang ada di atas itu nanti kalau ada yang monitor dikoreksi kalau saya salah. 4 yang ada di atas itu juga tidak termasuk. Kemudian sampai di depan itu halaman, kemudian selasar yang menghubungkan masjid dengan menara yang ada di depan itu juga belum. Belum sampai ke situ Bung Alil. Termasuk ada beberapa sisa lahan sebenarnya yang juga belum artinya bukan belum selesai tetapi mestinya juga diambil kalau mau masjid ini lebih bagus kelihatannya dari depan Bung Alil, terutama dari kanannya sedikit Bung Alil ya. Nah, kemudian plafon sound system apa semuanya itu belum di periode pertama. Disisakanlah anggaran kurang lebih sekitar 8 miliar lah kalau saya tidak salah di tahun ini Bung Alil. Tapi karena ada efisiensi anggaran, ini daerah-daerah semuanya pusing ini untuk mencari anggaran bagaimana membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan sehingga
mungkin dana itu dialihkan ke hal-hal yang lain yang lebih priority barangkali seperti itu. Dan sekarang kalau saya tidak salah tidak sampai 2M yang disisakan, mungkin plafonnya dan apalagi sound system dan sebagainya seperti itu Bung Khalil. Iya. Jadi mungkin ya ke depannya nanti baru pemerintah yang sekarang melanjutkan lagi di anggaran tahun 2026 Bung Khalil untuk bagaimana melengkapi semua yang ada di sana. Iya, jadi itu, efisiensi jadi ya mungkin faktor efisiensi. Jadi saya bilang kalau saya secara pribadi menginginkan masjid ini tidak boleh menjadi media untuk dipolitisasi Bung Khalil. Masjid ini adalah rumah ibadah umat Muslim, jadi dia sangat sensitif. Jadi menurut saya mari kita semuanya jangan berpikir negatif thinking terkait dengan itu. Yang kedua kita berharap tentu kepada pemerintah. Pemerintah juga saya tentu juga menginginkan bagaimana masjid ini bisa selesai Bung Khalil. Karena kondisi mungkin sekarang ya seperti itu. Cuma ada orang-orang tertentu yang mencoba mempelintir, coba-coba menggiring bahwa masjid ini dianggap tidak selesai. Padahal kalau di komentar saya di media sosial terutama di IKB itu saya bilang begini, Pak Wakil Bupati sekarang ini itu beliau sebelumnya kan ada sekda. Iya. Berarti Pak Sekda sebelumnya pasti tahu betul seperti apa sebenarnya memang sampai di mana memang pembangunan masjid ini kan. Seperti itu. Mestinya beliau memberikan pencerahan, memberikan penjelasan. Ya, mungkin Ibu Bupati sekarang ini mungkin tidak terlalu harus dia belajar, buka dokumen atau cari informasi, tetapi Wakil Bupati pasti paham. Apalagi bagian keuangan, Bung Khalil, kasirnya baru pasti tahu lah sampai di mana, karena di situ ada perencanaannya, ada master plan-nya dan sebagainya. Seperti itu Bung Khalil. Iya. Dan sebelum kita lanjut ini kita bacakan ini ada komentar di bawah. Iya, Ibu Yusdalia Yusuf Icu, betul sekali. Tidak usah jauh bertanya, tanya saja ke Wabub, dia yang paling tahu. Semua berlindung efisiensi. Ada the boss, efisiensi sudah jadi senjata pejabat. Iya. Ya, mungkin ada yang ingin berkomentar terkait dengan yang kita bicarakan di sore ini. Silakan Anda bisa komen. Ya, siapa tahu ada yang ingin ada masukan-masukan atau pendapatnya yang ingin disampaikan boleh. Ya, cuma terkait dengan ini Masjid Al-Baru ya. Masjid Raya ya. Masjid Raya Al-Baru ya. Dan tentunya juga yang tadi kita bicarakan sempat dengan pinjaman yang pinjaman pemerintah daerah Kabupaten Baru yang ke Bank Sulselbar Bung Khalil ya. Iya. Itu diduga kurang lebih sekitar 22 miliar ya Bung Khalil. Oh, 22 M ya. Bukan 30 lebih. Yang saya dengar 22, entahlah kalau jadi 30, karena saya lihat pernah juga ada di media disebut bahwa 31 ya. Oh iya. Iya, saya tidak tahu pastinya Bung Khalil seperti itu. Tapi kalau Bang Ilo mungkin sudah dikonfirmasi di DPR mungkin. Iya, ada beberapa teman-teman juga di DPR yang masih bagus komunikasi. Kadang saya telepon bagaimana prosesnya. Jadi dia sampaikan bahwa sudah dibahas di fraksi, di paripurna, dan sudah disetujui. Nah, biasanya kalau sudah disetujui di DPR berarti kan tinggal jalan Bung Khalil, karena sudah kuat legal standingnya. Seperti itu Bung Khalil ya. Nah, dari itu pun juga kita dengar bahwa peruntukan dana 22 miliar itu adalah untuk membiayai sisa pembebasan lahan yang ada di sekolah rakyat Bung Khalil ya, SR. Kemudian untuk membiayai pembangunan yang jalan dari Botoe ke Sendero Bung Khalil. PKPAO ke tembus Lajari. Iya. PKPAO. Lipukasi, Lajari, sana kan. Seperti itu Bung Khalil. Nah pertanyaannya tentu kalau saya sekolah rakyat urgent. Iya.
Ya, karena itu adalah program nasional di mana pemerintah daerah memang berkewajiban untuk menyiapkan lahan supaya itu jalan. Nah, kan baru ini sekolah rakyatnya oke lah jalan. Ya mungkin juga tinggal tidak seberapa. Kalau memang itu yang terasa mendesak, kenapa bukan itu saja? Karena kalau menurut saya infrastruktur jalan dari Botoy ke sana itu belum mendesak. Mungkin tahun depan bisa dianggarkan, Bung. Artinya jangan menambah beban. Yang kedua, kadang juga orang menilai bahwa saya diskusi beberapa bupati dalam beberapa hari ini, Bung Alil. Apa-apa langkah-langkah yang mereka tempuh. Jadi dia mengatakan begini. Jadi efisiensi itu adalah membuat kita ini untuk bagaimana kemampuan kita sebagai kepala daerah untuk memanage anggaran dulu yang ada ini, Bung Alil. Jadi misalnya contoh, ada pembangunan jalan 12 km. Jangan dulu dibangun 12 km. Ambil dulu misalnya 2 miliar dari situ. Cukup 10 km saja dulu. Coba lihat lagi perjalanan dinas. Di mana kira-kira yang bisa diambil. Kan begitu sebenarnya efisiensi, Bung Alil. Menghemat. Kita ambil satu, sehingga tertutupilah anggaran khusus untuk sekolah rakyat. Nah, kalau yang lainnya belum terlalu urgent, tidak terlalu penting daripada menjadi beban buat daerah, jangan dulu dipaksakan. Seperti itu sih sebenarnya, Bung. Iya. Baik, untuk Anda semua, ini ada Ibu Yos ini peruntukan untuk pembebasan lahan SR sekolah rakyat dan perbaikan jalan PKPAU. Ini tagline baru, singgah ki di baru. Apa mau diambil di baru kalau singgah? Kemudian ada Dharma aja. Betul sekali tuh Pak. Jadi berarti disuruh menghemat kalau efisiensi di. Ya, artinya efisiensi begitu yang kita pahami, Bung Alil, bahwa efisiensi itu misalnya kalau kita tidak mampulah kita bayar. Katakanlah kita punya mobil dinas 2 ini, Bung Alil. Satu sudah lunas, satu dicicil. Adakah mobil sekarang pakai rental bayar per bulan? Jangan dulu, ada satu, cukup dulu satu. Berapa kita bayar misalnya? 15 juta per bulan. Jangan dulu ini. Kan enak sekali kalau kita lihat KDM itu, Bung Alil. Kan Deddy Mulyadi. Panggil sekdanya, panggil kabak keuangannya. Berapa perjalanan dinas saya 1 tahun? Sekian Pak Gubernur. Sudah berapa yang saya gunakan? Sudah 74 juta. Dari anggaran berapa perjalanan dinas 1,1 miliar? Tersisa masih ada berapa? Masih ada 800 juta, Pak Gub. 800 juta berapa? 800 juta, 25 juta misalnya. Oh ya udah, kalau begitu 800 juta itu jangan dikasih lagi ke saya, kasih saja untuk digunakan untuk tukang ojol supaya bermanfaat. Saya sisakan saja 25 juta, cukup kok sampai bulan 12. Coba ya, kadang begitu, Bung Alil. Kan begitu. Nah, ada enggak pejabat yang mau begitu? Bayangkan itu. Coba kalau Anda lihat videonya Deddy Mulyadi itu, Bung Alil. Waduh, luar biasa. Pantas memang 95% popularitas beliau dan tingkat kepuasan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Iya. Tema kutana itu kede masuk sel ya Pak Mega duitnya. Bukan. Iya. Apa Pak itu? Newaitunya. Newaitunya di. Niat sebenarnya niatnya, Bung Alil. Jadi kan Deddy Mulyadi itu pernah diwawancara begini, beliau. Ditanya, "Oh, berarti Deddy Mulyadi banyak duit ya?" Iya. Oh, tidak. Ada orang yang banyak duitnya tapi belum tentu melakukan yang seperti itu, Bung Alil. Ya kan? Ada orang yang terbatas jadi tapi dia melakukan hal-hal yang besar seperti. Jadi kalau dia sudah orang itu sudah tingkat tinggi itu, kalau dia sudah tidak mendewakan yang seperti itu, dia memang mau betul-betul rakyatnya ini sejahtera atau paling tidak yang susah bisa terbantu. Ya meskipun ya memang kita tahu bahwa kontennya juga Bung Deddy Mulyadi juga luar biasa pendapatannya dari situ, Bung Alil. Tapi kita lihat kan dari segi mobil dinas ya berapa ya? Dia tidak usah pakai, kasih saja sini, sisakan saja saya ini. Perjalanan dinas, baju dinas, kita lihat kemarin itu betul-betul dia lakukan efisiensi untuk bagaimana agar yang lain tetap jalan. Itu kan seni sebenarnya mengelola anggaran saja, Bung Alil. Seperti itu. Nah kita juga mau ini pemerintah daerah kita itu berpikirnya begitu. Persoalan pinjam itu adalah langkah terakhir, buntu Bung Alil. Itu tidak ada jalan, memang kita harus pinjam ya baru kita pinjam. Makasih kalau masih ada cara. RN, sudah kasih masih donat, ada jalan untuk lihat itu.
jangan deh, masih bisa jadi ambil dari sini. Ini mau dulu dikurangi. Oh tinggi perjalanan dinasnya ini. Oh ini anggaran jalan di sini kurangi dulu ini, jangan mau dulu 10 atau 15. Begitu Bung Khalil sebenarnya. Seperti itu. Mega betul kalau perjalanan dinas Bang Ilo. Banyak itu. Banyak juga Bung Khalil. Kalau Kojito aja mulai makutan. Dewa sengnya Pak. Makanya itu SPPD kan. Jadi makanya tas seles itu maku ke pejabat ke Jawa Barat. Tapi maunya gubernur. Jadi gubernur nanti itu dia mau bedah secara terbuka, secara online di media sosialnya. Semua anggarannya, anggaran APBD dan APBDes Bung Khalil. Udah transparan kan. Maka indah aja nih untuk kepala desa. Nah kita ini kalau di daerah kadang minta saja APBD, kita mau lihat draftingnya saja gitu ketika membuat perencanaan. Susahnya minta ampun. Kalau dia buka, kalau dia berapa sekarang pendapatan kita dari pajak kendaraan bermotor? Oh sudah ada sekian triliun Pak Gum ya. Nisa sih kalau kita masih triliunnya. Jadi ada kepala dinas menghadap mau bikin pelabuhan. Berapa anggarannya itu pelabuhan? 100 miliar Pak Gub. Ya udah, nggak usah tunggu pemerintah pusat. Kita punya 1 triliun masa 100 miliar kita tidak bisa. Kerja saja dari kita kan enak gitu. Jadi tapi Ilo kemakutan Bang Ilo. Kan biasa kalau ada panitia masjid tuh mengumumkan itu pemasukan. Kede melihat kan kan itu kalau keuangannya masjid kan terbuka itu Bang Ilo. Sumpama beli seng, beli cat, beli sekian totalnya. Ya, kan terbuka senar loh Bang Ilo. Iya, terbuka. Kok pemerintah ini kan oleh apa kok? Mestinya sebenarnya Bung Khalil paling tidak kan ada kan laporan setiap tahun Bung Khalil. Itu kalau maksud saya pasang aja di websitenya itu Bung Khalil. Laporan keuangan, sekian pendapatan, sekian ini pos-pos pengeluaran dan sebagainya. Orang kan bisa baca Bung Khalil. Begitupun RAPBD kita ke depan, kalau ketika dia masih rancangan belum dalam bentuk perda, belum dalam bentuk APBD, munculkan saja Bung Khalil. Tapi orang bisa lihat, waduh. Tapi kita mah kuku Bang Ilo total mi bawang. Total. Iya. Akhirnya bentuk transparannya bedeng itu. Total saja langsung. Total mi bawang maka ada sekarang 900 sekian miliar APBD Kabupaten Baru tahun 2024. Tapi dari riseng maka ada maksudnya balancana maksudnya total itu total kegiatan jadi jalan perintisan jalan sekian totalnya. Bukan dirincikan bahwa si aga tukangnya, si aga anggaran semennya seberapa ini. Transparannya dalam bentuk transparannya itu bahwa total anggaran yang dia di situ yang disampaikan. Kata itu biasa. Ada juga dulu orang itu Bung Khalil mengatakan transparan tapi tidak terbuka. Mak baja-baja ini. Kok makun mak baja-baja. Beda garis transparan itu beda dengan terbuka Bung Khalil. Kalau terbuka kan kelihatan semua terang benderang kan. Kalau transparan mak baja-baja. Cocok yang kita sampaikan tadi. Makanya mak baja-baja. Banyak. Jadi kadang saya mau itu teman-teman. Kalau kita di WA kan terbatas itu kalau kita kayak di IKB. Nah disinilah forumnya kalau kita mau diskusi misalnya Bung Khalil. Silakan kita berdiskusi. Masuk di komal kita diskusi, kita bicara terkait apa yang ada di Baru. Sepanjang itu tadi Iya, tapi rasa aku mau kemana pemerintah desa pemerintah desa, pemerintah kabupaten apa semua provinsi. Kalau transparan bentuknya begitu magai menurut Menurut saya bagus Bung Khalil. Jadi untuk mendapatkan legacy atau legitimasi rakyat atau masyarakat itu salah satu tentu dia melihat bentuk transparansi pemerintah. Yang kedua stakeholder terkait misalnya tokoh-tokoh kunci yang ada terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan. Makanya pasti muncul dengan sendirinya Bung Khalil yang seperti itu kan. Tapi kalau tidak orang kan tetap selalu menduga-duga.
dipakai apa Ji ini habis lagi padahal dek Indonesia maka ada bayar pegawai belanja pegawai saja nah sudah luar biasa di atasnya barangkali ya kan seperti itu. Tapi karena itu kan bagus kalau ada penjelasan Bung Alil. Jadi saya rasa sama dengan sekarang ini. Ini kondisinya kita akan efisiensi anggaran. Jadi ketika masyarakat mendapatkan informasi yang sebenarnya, masyarakat juga pasti menerima. Kalau misalnya dia menuntut kenapa tidak dibangun ini, kenapa tidak dibangun. Kan kalau dia disampaikan bahwa ini karena efisiensi sekian dana transport kita menurun dari sekian, pasti masyarakat bisa paham Bung Ali. Tapi kalau tidak ada penjelasan yang cukup terkait itu, ya disitulah biasa terjadi miskomunikasi, mispersepsi. Persoalan komunikasi sebenarnya. Jadi jangan takut karena ada alasannya bahwa memang ini efisiensi. Iya. Dia minta aku maka dari efisiensi, kenapa tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya kita mengatakan bahwa kita ini sedang berefisiensi. Baru rombongan terus pergi perjalanan dinas hanya satu kegiatan kan. Apa artinya efisiensi kalau seperti ini kan kadang seperti itu. Iya. Oke, Bang Elo, saya undang ini Kepala Desa Deloteng, Desa Lompok Tengah ini ada kayaknya gabung di sini. Ya, tapi ada. Kapan acaranya itu Munggal? Kita ke sana. Iya, kegiatannya itu. Jemput, iya, ada kegiatannya katanya itu kan hari jadi Desa Lompok Tengah. Desa Lompok Tengah ke-65 kalau tidak salah. Iya. Panggil aja kita. Iya, ada kegiatan-kegiatan dilaksanakan. Siapa tahu mau berbagi informasi apa kegiatannya di Pak Desa ya. Siapa tahu itu Imam Maulu Bung Ali no bikin apa lama panteng loh kamu. Iya. Engkau tuh lemana biasa kan. Iya, engkau lemah kabaje. Lemah ya. Lemah telok karena aman. Iya. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tega kayak gambar nak pengalil dega. Iya deh. Agak kareba Pak Arif Siang ya. Alhamdulillah mari semua. Alhamdulillah. Iya. Katanya ini ada kegiatan ini. Saya lihat ini di media sosial banyak bergabung bahwa ada pesta pesona Deloteng ya. Pesona Deloteng. Pesona Deloteng. Oh ya. Pesona Deloteng ya. Jadi dalam rangka apa ini? Kenapa kegiatan seperti ini dilaksanakan Pak Desa? Ini sebenarnya dalam rangka memperingati hari jadi Desa Lompok Tengah yang ke-65. Yeah. Ini adalah pelaksanaan tahun kedua ya. Kemarin juga 2024 kita laksanakan setelah ada penetapan peraturan desa tentang hari jadi Desa Lompok Tengah tahun 2023. Iya. Iya. Ini saya lihat kemarin dulu ada kegiatan apa? Banyak kegiatannya, ada mak baja lomba mak baja. Lomba mak baja. Ya. Maksudnya lomba mak baja ini apa? Lomba sebenarnya namanya itu adalah Loma Baja. Oh, Loma Baja. Dalam akronim dari Loka Masapak Baja. Oh, iya. Atau Baja itu adalah kerang-kerangan sungai khas Desa Lompok Tengah yang selama ini sebenarnya hanya menjadi sayur sehari-hari. Tapi alhamdulillah kita coba menjadikan sentra ekonomi baru di Desa Lompok Tengah dan telah direspon oleh masyarakat dan sekarang itu sudah ada 11 warga yang secara rutin menjual saban hari di sepanjang jalan Desa Lompok Tengah. Iya, rangkaian acaranya Pak Desa apa-apa saja itu selain itu ya, pasti kan biasa kalau begitu kan ada malam puncak. Jangan tajam-tajam ini malam puncak. Iya. Sebentar malam. Ini sebentar malam adalah malam Malemang Siwanua. Ya. Jadi diundang Bang Ilo dan Bung ya Alil. naruh ke dia Bung Alil coba negara dia gagak jumpa ya. Iya itu lemah. Itu negara. Yang penting mana sama jatai lemang apa bahaya tuh kalau dia gagak ordal dia gagak. Ya, insyaallah ya kita makan bersama warga, sama tokoh masyarakat yang kita undang. Kembali lagi bahwa kita ingin menghidupkan kembali kearifan lokal kita dan sekaligus ini untuk merespon tentang
tagline dari pimpinan kita, Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati tentang singgah di baru, ya. Jadi kami memperkenalkan ini budaya-budaya ini sehingga semakin dikenal dan tentu ada efek ekonomi untuk warga desa Lompok. Iya. Ya. Rangkaian kegiatannya selain itu ada Malemang Siwanua ya? Ya, kalau rangkaian acaranya yang sifatnya budaya itu tadi Lomak Baje, kemudian malam Malemang Siwanua. Hari ini ada 8 dari 6 dusun, 8 titik yang melakukan malemang secara bersamaan. Iya. Kemudian Artinya banyak stok nanti di kantor desa ini. Iya. Dipadukan apa biasa itu dengan lemban? Dengan telur asin atau ada makanan khas di sana juga? Dipadukan dengan hasil lomba Mak Baje kemarin. Oh, ya. iya. Jadi Barking Baje. ada sekitar 86 kilo ya Wah. yang berhasil didapatkan dari 1 jam para peserta berlomba. Jadi untuk juara 1, 2, 3 masing-masing kelas putra dan putri ini menjadi milik panitia, tetapi tentu diganjar dengan hadiah gitu. Iya. Dengan tunai. Gitu. Iya. Kalau pergi Bang Ilo ke sana atau Alil ada jajatannya. Insya Allah. Undang ini. Jadi kalau rangkaian acaranya, Bung Alil, kita sudah ini melaksanakan sementara berlangsung mini soccer antar sekolah dasar. Kemudian untuk anak-anak kita juga kita beri ruang untuk lomba mengarang untuk bagaimana menghidupkan kembali literasi anak-anak kita. Kemudian untuk dari sisi religius kita ada lomba azan, ya. Untuk anak-anak TK ada lomba mewarnai yang kita kerjasamakan dengan perpustakaan wilayah. Kemudian untuk ibu-ibu ada lomba sholawat, ada lomba lagu Mars PKK. Dan banyak lagi, yang jelas kita berkegiatan hingga tanggal 14 yang dimulai kemarin di tanggal 5. Masya Allah. Megegan. Banyak kegiatannya Bung Alil. Yang jelas tapi yang sebentar malam ini memang paling asik ini Bung Alil karena ada pesta lemang ya, kemudian ada baje kemarin itu mudah-mudahan ada aneka rasa ini Bung Alil. Aneka rasa diolah baje itu dia aneka rasa sehingga dia bisa menjadi kuliner yang menarik nanti ke depan. Ada Ibu Yusdalia juga Bung Alil. Retero Bung Yusdalia, Pak Milo Jata bitaro, sekada jatakan lah. Kemudian ada juga informasi itu saya lihat Bung Alil dari Bekasi apa tadi itu? Oh iya. Mana siap juga Kak Yusna. Jaka dia pernah pura cemeh. Iya. Ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Akhirnya saya baru pulang dari Baru tadi. Itu nih guys. Dari baru dia tidak ketemu. Iya, ada hal yang penting. Gitu. Kemarin saya ke Baru, tadi saya pulang. Saya chat ini Pak Desa, dia balas-balas di chatku. Pak Desa siapa? Ibu kapan ngasar desa? Bu Yus, jangan tahu salah nomor Ki. Iya. Tidak. Hah? Adakah? Ada, saya chat itu nanti tidak lihat-lihat Ki. Nasa ki kapan mama, lo jaka melo jatah pantai. Tidak, saya sudah sepakat dengan orang ini jadi kok. Tapi saya tidak tahu kalau acaranya bisa bentar malam. Iya. Ya, jadi ya mungkin karena faktor sibuknya Kayus, ya, sehingga termasuk Bang Ilo ini dan Alil dan partner saya ini. Tapi ya mudah-mudahan melalui ini ya kita datang bersama-sama untuk melihat kearifan lokal masyarakat kita. Dan karena saya mau bergeser ini, saya mau ingin menyampaikan satu hal bahwa untuk Ragam Pesona Deloten tahun ini 2025 kita tidak membebani di APBDes. Ya, ini murni kita lakukan list yang saya namakan list gotong royong. Ya, makanya semangatnya tahun ini tema dari perayaan Hari Jadi Desa Lompok dengan tahun ini adalah semangat gotong royong membangun desa.
termasuk perayaannya. Semua tokoh-tokoh kita yang berada di luar alhamdulillah berpartisipasi. Ya mungkin karena merasa senang bahwa kita merayakan hari jadi Desa Lompok Tengah, gitu kira-kira. Iya. Pak Desa, kalau begitu kau sempat tidak ada yang bertanya itu masyarakat bilang, "Magi dek na anggarkan iro kepala desa atau pemerintah desa na megatoma doi na." Ya. Magi na nala malele sumbangan mi. Ya. Ya. Efisiensi. Jadi pertama bahwa ini kita menghargai suasana efisiensi yang terjadi ya, yang kemudian menjadi kebijakan nasional. Kedua, bahwa list gotong royong ini tidak menyasar warga setempat, tetapi warga orang-orang Desa Lompok Tengah yang berada di luar Desa Lompok Tengah. Nah itu. Jadi kita tidak membebani masyarakat kita. Jadi kita coba bahwa uang yang masuk melalui panitia ini kemudian dikembalikan ke masyarakat dalam model lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan seperti kira-kira seperti itu. Oh iya. Oke. Bang Ilo. Ada juga takut toh? Ya. Insya Allah kayu, salah. Tidak, nanti pijataku itu nanti jangan sekarang saya ambil, nanti kalau turun saya jataku. Ya, biasa langsung singgah bela di pinggir jalan kayu kalau hari Jumat. Iya kan. Langsung di gambling toh, gamblingnya biasa. Oke, luar biasa nih. Oke, insya Allah. Iya. Apa ya tuh asal lengkap. Kalau yang penting ada temani saya. Kalau ada sekretaris Bung Alil, insya Allah. Iya. Dan ada mungkin bergabung juga rekan-rekan dari IKA Gapembar ya. Mungkin ya itu. Jadi kita betul-betul di situ menikmati lemang saja, diskusinya ringan-ringan. Iya. Dan biasa-biasa. Bisa jadi live di situ Iga Radio bersama Bang Ilo. Cari masalah. Cari masalah kan? Saya bergeser ke lokasi. Oke, makasih banyak Pak Desa. Iya, sehat-sehat Ki, sukses. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Bang Ilo. Datang ternyata Kayus di baru-baru denda padahal ada janji saya hari Selasa, berarti tidak mungkin turun besok kalau baru pulang tadi kan? Itulah saya juga lupa bilang ada janjiku. Muhammad terpending lagi ke minggu depan kalau begitu. Iya, saya bilang begini, Mat, ini ada balik janjiku hari Selasa. Kenapa tadi itu saya tidak saja. Padahal baru saya tanya Bung Alil, saya bilang Alil ya, mau datang Ibu Yus ini, mudah-mudahan sudah selesai, apalagi kan ada pergantian di sana ya, sohib kita lah, insya Allah tidak banyak lagi kesulitan. Ya mudah-mudahan kalau anda bisa ke minggu ini, minggu depan lah Kayus ya. Saya usahakan di minggu ini. Itu hari Jumat. Hari Jumat lah. Oh iya. Oke. Ya mina kono ki matu apa dikit untuk lemak baja ku anu pada telepon mau dibawa Pak Desa kade tarot oke. Desa kana maragar kalau ipasi Andri sih bawa anu di budget di. Saya kan tahun lalu itu kan saya datang ke sana. Oh iya kan. Saya dapat jatah, jadi jauh sebelumnya dia sudah telepon Kak. Ayo ada seperti ini, modelnya lain lagi. Sebelum bagus itu. Tapi kalau kita dapat jatah bila jalan tuh satu dikasih kita banyak. Jadi kita syukur kini roh. Iya karo. Syukur gimana tuh kalau lagi saya di bawah. Mana pun tahu anu itu. Iya. Tapi luar biasa memang tahun lalu itu banyak sekali tuh lemang. Makan jamet tomar lo kaki kero Bung Alil, banyak juga yang bening-bening di sana itu Bung Alil. Tanete. Agak bening. Hah? Tua manis. Makanan. Oh makanan. Ada tua manis. Enak itu memang hadir. Iya. Karena misal apa sih untuk mana ke angkatannya biasa aku saya mau Iya. Teri aja Bung Alil. Oh iya. Cuma saya lupa Ki, karena saya cek itu tidak dibalas chatku. Gitu.
Saya mau live, seandainya bisa saya mau live di sana sama Bung Alil membahas tadi Masjid Raya itu dengan pinjaman pemerintah. Ini mau cari masalah ini. Tapi ada berita yang paling seksi itu kenapa KPU baru itu tidak membayar Claro, Hotel Claro. Kenapa? Itu sudah. Ya, saya tidak tahu kegiatan apa dia habis dia bikin di Claro itu sampai tidak dia bayar dan itu jumlahnya itu sangat banyak dan itu sudah bulan 9 yang lalu sudah 9 bulan itu sudah dilakukan kegiatan itu. Ini perlu juga di sounding nih Ketua KPU, apakah benar ini berita atau tidak? Iya. Dugaan informasi ini dugaan ya. Dugaan bahwa ada kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh KPU di Claro yang belum diselesaikan kewajibannya. Iya. Ini Claro sudah melapor ini di Polda. Oh begitu. Iya. Saya kira di UT apa di Claro ya? Claro. Claro. Boleh, mega gitu deh gitu. Iya. Jadi karena efisiensi ini. Karena itu saya ditelepon, saya bilang kenapa saya ditelepon? Nah saya ini tinggal di Makassar. Oh iya, bisa nanti di sounding sama Ketua KPU. Pertanyakan itu kan tidak apa-apa, itu kan perlu ditajuk oleh publik itu. Publik juga harus tahu yang seperti itu, Bung Ali. Karena kan KPU itu juga kan mengelola anggaran. Artinya kan kalau itu terjadi apa masalahnya? Ada faktor apa yang menyebabkan, Bung Ali? Apakah ada kesalahan penganggaran atau apa dan sebagainya? Yang jelas kalau itu betul-betul terjadi dan ada kelalaian dari pihak KPU, itu kan juga merusak nama daerah, Bung Ali. Misalnya andai kan itu betul terjadi, kita duga seperti itu ya. Iya, betul. Terus ini juga info saya harus sampaikan, tapi mungkin juga Ali sama Bang Ilo ini udah tahu. Apa itu? Masalah PT Kons. Kenapa itu? Ini sekarang ini kan tadi itu saya lihat Andi Agus sebagai ketua laki ya dia melapor ke Polda. Sudah itu dia ke dinas di kantor gubernur lingkungan hidup mempertanyakan amdalnya Kons. Terus minta difasilitasi untuk masuk di Walhi. Jadi ada beberapa tadi itu orang yang menelpon ke saya memberikan informasi bahwa ada 7 LSM dari Batu itu sudah ketemu dengan ownernya Bosowa di Pantai Bosowa minggu lalu gitu. Jadi saya tidak tahu persoalan itu, cuma saya kayaknya dibilang apakah Bunda Yus ini ada di baliknya PT Bosowa. Saya bilang maaf, saya tidak kenal ownernya Bosowa dan ownernya juga Bosowa tidak mengenal aku. Jadi saya tidak ada di situ. Cuman kalau misalnya teman-teman itu memang pernah meminta ke saya untuk difasilitasi masuk di Walhi itu saya akui itu. Tapi kalau jadi saya ada di poinnya ini Bu Yus, bahwa memang pernah juga sempat saya dengar ya di rame-rame dibahas di grup WhatsApp bahwa terkait dengan itu ada pro dan kontra lagi, ada isu lagi bahwa PT Kons ini mau beroperasi lagi. Cuma kan kita tidak tahu bahwa apakah konsep awal PT Kons ini untuk membuka pabrik itu yang mau jalan sekarang ataukah hanya packing. Karena kalau packing kan juga tidak terlalu bagaimana ya. Itu dulu yang perlu jelas sebenarnya. Kalau saya dari sisi, kalau ditanya sepanjang semua diikuti proseduralnya Bung Alil ya. Semua diikuti ya pasti kita memberikan support karena tentu kita berharap bahwa kehadiran perusahaan ini kan selalu kita menunggu-nunggukan bagaimana menghadirkan investasi, tapi investasi yang bagaimana? Investasi tentu yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah mungkin ada yang belum diikuti, belum di apa. Nah itu yang kita tidak tahu. Saya masih blank sampai hari ini terkait dengan informasi itu, Bu Yus. Iya, sebenarnya kalau PT Kons ini mau jalan itu packingnya yang jalan. Packing. Tapi kan, packing. Tapi kan
kemarin pemerintah setempat itu mau membuka lapangan kerja. Sekiranya kalau PT Kons Jalan ini itu ada lapangan kerja yang terbuka. Tapi persoalan kalau packing, kita bicara packing itu kan lebih banyak mesin yang jalan gitu. Tapi kecuali kalau kuli panggul misalnya, semen itu sudah di packing terus mau diangkut naik ke mobil, itu mungkin gitu ya. Baru dibawa ke pelabuhan. Tapi persoalan seiring dengan waktu itu akan ada nantinya itu terbuka. Kalau sudah terbuka packing berarti terbuka nanti ini pabrik. Nah, kalau terbuka pabriknya itu bahaya karena kenapa? Akan tenggelam kita itu di daerah Sepoe. Debu, bukan tenggelam karena air, tapi kita tenggelam dengan debu. Seperti itu. Itu akan seperti itu nanti ke depannya. Ya, kita lihat saja nanti. Kita perlu mendapatkan informasi yang detail ya, Bung Alil ya. Kalau memang kita sudah dapat informasi dari narasumber yang kredibel, mungkin kita juga tidak apa-apa membahas di Komal ini, Bung Alil ya. Maksudnya di Ogi Baru ini, tidak apa-apa kita bahas itu. Apa sih sebenarnya memang keinginannya masyarakat baru terkait dengan Kons misalnya, andaikan perusahaan ini betul-betul ingin kembali beroperasi sama dengan konsep semula seperti itu, Bung Alil. Pertanyaannya tentu dari awal itu adalah bagaimana segala legalitas yang dibutuhkan. Karena saya dengar kalau saya sempat baca kemarin di media itu kan persoalan AMDAL lagi-lagi menjadi pertanyaan ya, Bu Yus ya. Iya, betul. Tapi kalau saya yang paling ingin dulu saya dapatkan hari ini, yang ingin dilakukan Kons itu apa? Membuka pabrik seperti dengan konsep awal atau hanya packing itu tadi kan? Sebenarnya ini bagus karena saya harus buka di sini gitu. Itu PT Kons, bosnya PT Kons yang ada di Baru itu sangat kooperatif sih orangnya. Ya, dia mau bicara. Bagus juga diundang masuk di Komal ini. Supaya kita semua tahu apa sih sebenarnya ini PT Kons seperti apa, karena kan teman-teman ini ya diduga minggu lalu itu ketemu dengan ini ada 7 LSM. Saya enggak tahu LSM yang maksudnya 7 LSM itu ketemu dengan siapa? Ketemu dengan ownernya Bosowa di Pantai Bosowa. Oh iya. Saya tidak tahu karena saya tadi itu dapat telepon, tidak berarti teleponku bunyi. Persoalan ini semua yang ada di Baru. Jadi saya bilang saya dalam perjalanan menuju Makassar dari Baru gitu. Bilang sayang sekali kita tidak ketemu ya di Baru. Coba kita kupas, kita bicara. Saya bilang ya juga sih, Anda terlambat menghubungi saya. Tapi itu yang saya dapat bahwa ada 7 LSM yang ketemu ownernya Bosowa minggu lalu di Pantai Bosowa. Nah, ini yang harus ditahu LSM yang mana? Iya, yang berkaitan barangkali dengan keinginan Kons untuk kembali beroperasional di Baru ya. Ya. Tapi kenapa bisa? Apa hubungannya nih Bosowa dengan Konsnya ini? Kenapa bisa? Persaingan bisnis, Bung Alil. Oh begitu deh. Sama-sama semen. Oh iya. Kalau semen diadu semen bagaimana? Jadi bubur. Ya begitu di semen sama semen. Jadi kalau kelihatannya ini kan seperti begini. Jadi sudah mulai ada pro dan kontra ini. Jadi ada yang pro. Kita ini kan butuh tenaga kerja. Kita butuh investasi yang masuk. Tetapi investasi yang benar. Oke, silahkan datang. Welcome. Sepanjang misalnya amdalnya betul-betul sudah dilakukan dengan baik, sudah dihitung sebenarnya, silahkan saja. Karena itu kan kita kan membutuhkan juga yang namanya sepanjang betul-betul tadi itu bahwa ada penyerapan tenaga kerja, Bung Alil. Iya. Saya belum bisa terlalu berkomentar jauh karena saya belum tahu itu, Bung Alil ya, apa yang mau dibentuk, berapa tenaga kerja. Nah ini juga sebenarnya pemerintah mestinya sudah terbuka ke publik. Saya menyampaikan bahwa ini loh ada keinginan PT Kons untuk berinvestasi, membuka kembali kira-kira tenaga kerja di sana. Mungkin masyarakat baru bisa memberikan support kalau itu dilakukan, Bung Alil. Kalau misalnya dilakukan terbuka dengan segala prosedur yang sudah resmi, mungkin masyarakat memberikan support. Seperti itu. Jadi sekarang saya belum jelas ini. Kita tunggu. Kalau tadi ini yang telepon ke saya itu dia pro ke PT Kons. Pro ke PT Kons. Iya, pro ke PT Kons. Dialah yang membuka ke saya. Tapi saya bilang
Saya tidak mau di situ gitu. Saya tidak ada di situ. Cuman memang saya mau memfasilitasi teman-teman yang meminta ke saya yang masuk ke Walhi. Dengan ada salah satu teman. Karena ya. Kalau saya secara pribadi Bung Walil ya, kepentingan bukan kepentingan sih, tetapi perjuangan kita kan adalah kita ingin menghadirkan investasi di Baru yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa juga menambah pendapatan asli daerah, retribusi dan pajak, tetapi tanpa misalnya Bung Walil ya, tanpa mengabaikan aspek lingkungan, maksudnya seperti itu Bung Walil. Kalau memang kajiannya betul-betul sudah dilakukan dengan baik, segala prosedur diikuti, kenapa tidak Bung Walil ya? Kita ambil contoh misalnya Tonasa, Boso apa dan sebagainya, kemarin kan awal-awalnya juga seperti itu, tapi ketika beroperasi mereka jalan dan fine-fine aja Bung Walil ya. Maksudnya seperti itu. Yang jadi persoalan kalau tidak diikuti SOP yang ada, nah itu itu memang harus kita tolak. Kalau saya Bung Walil ya, saya lebih berpatokan ke situ. Saya tidak mau membabi buta bahwa persoalan lingkungan. Oke, lingkungan tetap kita jaga, tetapi kita lihat dulu seperti apa. Nah, gitu. Ya, saya kira kalau misalnya hanya pengepakan saja itu tidak ada masalah. Kecuali kalau pabrik yang mau dibangun itu jadi persoalan. Ya, karena begini juga kita harus membaca juga suasana kebatinan masyarakat yang ada di Sepoi di sana Bung Walil. Sudah banyak itu tanda-tandanya di Panjar, tapi tidak ada kepastian sampai hari ini. Mage barang ini. Oh, sudah di Panjar begitu kan? Ada yang sudah dipanjar, ada yang dipanjar oleh Boso, ada yang kalau dengar dari Kons. Kalau di Kons barangkali cash ya Bu Yus ya, selesai ya. Cash. Nah. Makanya PT Kons itu berani untuk memagari. Lunas, kalau Kons lunas dengan harga yang layak lah pada saat itu. Berarti kalau Bosowa cuma Panjar. Dengar-dengar seperti itu, dugaan seperti itu. Iya. Kemudian kalau statusnya, saya tidak pernah dengar. Iya, kalau statusnya bagaimana itu? Apakah masih bisa dikelola oleh pemilik ini kalau Panjar begitu, atau sudah tidak milik Bosowa bagaimana? Ya. Jadi pertanyaan itu. Iya. Siapa tahu tidak bisa Tomina kelola masyarakat karena sudah dipanjar. Kalau saya dari awal kan selalu konsepnya keinginan kita begini Bung Walil. Iya. Saya lihat juga Bosowa kan sekarang juga Bung Walil tidak fokus lagi di bisnis semen ya. Yeah. Kita lihat Bosowa sekarang itu kan sudah tidak murni saham full di situ. Bosowa kalau saya tidak salah ya. Iya, di Maros jadi ya. tidak fokus. Iya, sudah tidak fokus sebenarnya itu. Bahkan mungkin sudah sahamnya mungkin sudah malah lebih kecil dibandingkan yang mengambil saham yang lebih besar. Tinggal 25% kali mungkin. itu saham. Iya, seperti itu. Ya, jadi kita lihat saja lah. Nanti kita cari juga informasi yang sedetail mungkin. Tidak mungkin ini kayak wakil bupati. Ini sebenarnya wakil bupati selalu kita tunggu ini untuk memberikan informasi ke publik ini sebenarnya supaya ya kan terang benderang seperti apa ya. Kemudian kan, ini kan ada suasana ini kan yang mulai agak-agak naik. Kalau dibilang orang tensinya naik, ya tensinya naik ini sekarang. Agak berenang, repet je. Pengumuman ini. Kenapa tensi naik? Pengumuman ini kan sudah diumumkan ini minggu depan. Apa itu? Apa pengumuman apa? Pengumuman SKPD kepala dinas siapa yang ada di sini. Oh iya kan? Oh iya. Kenapa sih ini teman-temanku ini dua orang ini tinggal di baru dia nggak tahu. Dia tahu apa ya bisa? Iya, tidak ada nih. Ya biasanya Jumat Keramat tuh. Iya. Tidak bahas itu. Oh, minggu ini sudah depan. selesai nih anunya nih, sudah selesai nih tarik menariknya ini, sudah clear. Sudah selesai coret mencoret. Sudah selesai. Apa itu sedih bocor-bocor halusnya Tempo tuh kok gitu. Siapa tahu ada nama Atta di situ Bang Ilo. Yang pasti kita bertiga tidak ada nama Atta. Yang pasti kita bertiga tidak ada nama Atta. Kecuali Bung Alil kemungkinan besar. Apa saya berdua mungkin tidak. Ya bagus kita bahas itu kalau minggu depan. Karena saya sempat mengkonfirmasi kepada pejabat yang bersangkutan juga. Kapan ini? Belum ada sedengar ini. Mereka sendiri juga tidak tahu. Lalu gimana? Tidak tahu. Nah, ini A1 ini infonya minggu depan. Oh iya. Minggu depan di. Ya.
Siapa Saya tahu. sudah tahu siapa di situ, tapi kan saya tidak. Ya mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi masyarakat lah untuk baru baru ke depan. Betul. Yang jelas pusing mah tuh anus itu. Apakah leading sektornya itu kalau kons itu apakah itu leading sektornya? Termasuk lingkungan ya, termasuk lingkungan. Pertambangan, lingkungan, iya ya, termasuk itu karena amdalnya dari situ. Kalau saya dari awal cerita dari awal saya banyak paham karena saya di dalam satu kamar orang yang bertanda tangan pada saat itu waktu masih di Jakarta waktu di saat-saat krusial. Nah, kalau perkembangan terakhir ini saya tidak tahu lagi seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa dapat informasi yang jelas Bung Khalil ya terkait itu dan kita angkat nanti di Komal ini. Iya. Oke, ada ini Acik Macina bisa di Mangkalinga iwe. Oh, anu baju kapeng lemang ya. Lemang itu tadi lemang. Oh iya. Oke, Delotek sukses selalu ya Pak di andalanku. Oke. Ada Pak Rahman Hasan. Wah, ini ada juga Pak Rahman Hasan ini. Macawa-cawa. Tanya cawa-cawane perlu komentarnya. Oh iya. Wakil Ketua DPR ini kah? Iya kau ya. Nah, ini ada Pak Rahman Hasan nih. Iya. Itu tahu juga cerita tentang kons itu kalau Pak Rahman itu. Ini nih. Kons di masa lalu ya. Ada komennya ini sebaiknya dijalankan karena bisa menjadi sumber PAD baru. Cocok. Cuma ke komana sepanjang. Kalau saya ada koma sepanjang semua prosedur sudah diikuti, ya kan? Bagaimana Ibu Yusti? Makasih banyak ini siapa ini yang makasih banyak Pardoko. Oh Pardoko, ini buatmu adekku. Iya, ini Pardoko ini, bosku ini juragan ini. Iya juragan sapi. Iya juragan sapi, Lipukasi. Makasih banyak Alhamdulillah. Makasih banyak ini. Kenapa saya bilang Bung Khalil kita memberikan statement yang seperti itu karena kita selama ini di Komal kita sejak kita Komal itu selalu kan kita menerima aspirasi kawan-kawan baik yang ada di Baru maupun ada di rantau bahwa beliau merindukan untuk kembali bisa bekerja di tanah kelahirannya Bung Khalil. Harus ada investasi sampai kita mengatakan bagaimana balai latihan kerja nanti betul-betul menyiapkan skill dan sebagainya kan Bung Khalil ya. Karena satu persoalan utama kita di Baru ini kenapa daya beli lemah itu salah satunya tadi itu karena investasi. Nah mudah-mudahan saja tetap ada investasi tetapi memberikan berkah. Berkah itu menurut saya adalah memberikan multiplier efek ekonomi tanpa merusak lingkungan atau memberikan dampak yang terlalu besar terhadap lingkungan. Apa engkau ni banta kasih ni ku Komal maka dek gaga ya tu ya sengit tambah dek nama kasola mana payah kaya kau kita. Yang penting makai maka solanya lah satu. Contoh ya tuh. Tapi kata nasa makada ding minimalisir nasa. Iya. Bisa jadi minimalisir. Tipis-tipis. Ya. Makasih banyak ini Pardoko. Sehat ki selalu. Tambah banyak rezeki kita. Ya. Sukses untuk kita ini. Ya. Iya, jadi Barakata sedih nak live sore kayak Bung Khalil dia. Karena lama kita lihat lova begitu tadi jadi kayaknya memang ini ada program pagi, ada program sore, ada program malam Bung Khalil. Mungkin mau diagendakan begitu supaya tertutupi juga itu WIPI Bung Khalil. Tapi malamnya itu skopnya nasional. Kita bicara tentang isu-isu nasional Bung Khalil. Ini kan lagi ramai bicara isu nasional ini Bung Khalil. Banyak teori-teori konspirasi terkait dengan demo kemarin. Kemudian bagaimana dua kementerian yang terakhir ini Menristek pendidikan dan ini ditetapkan sudah tersangka, Kementerian Agama juga nanti menyusul dan banyaklah sebenarnya yang menarik untuk kita ikuti Bung Khalil informasi-informasi. Bagusnya malam itu nasional ya Bu Yus ya? Iya bagus kalau malam kita bahas nasional. Oke. Yang penting ada IGA di situ mantap lah itu. Pak Ahmad Kamal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Iya. Gimana kabar Pak Ustadz? Ya. Mudah-mudahan sehat-sehat kita. Jadi dia tajam nih sama tuh WAK yang ada Pak Ilham berada di posisi mana?
Yang pasti posisi menguntungkan. Menguntungkan untuk orang banyak. Iya. Tapi kalau seumpama ini Bang Ilo dengan Kak Yus ini. Kalau seumpama PT Kons ini jadi di Baru. Iya, kemudian ceritanya dia pengepakan saja. Apakah Anda setuju atau tidak? Sudah lihat aja Allah mau ya. Iya. Dua mi jawab. Nako peke mi bawa tu. Cek dek mi miti. Iya. Cek dek mi. Tetapi apapun itu kita syukuri karena ada aktivitas yang mungkin sedikit terhadap tenaga kerja Bung Alil, tapi besar barangkali kontribusinya untuk daerah. Retribusi pajak mungkin nggak ada aturan mainnya seperti itu, tapi kita ingin mau fokus di sini investasi yang hadir itu yang bisa menyerap tenaga kerja yang begitu besar supaya ada multiplier effect, marwa ikose, marwa ipasae, marwa ikaroke dan sebagainya seperti itu Bung. Kenapa Bu Yus? Jadi begini, jangan dibahas di sini. Saya mau kita bertiga itu ada rahasia yang ingin Mek Busiki blok asene itu. Tidak. Kan ini ada ini yang bicara ini ketua, sekretaris bendahara. Iya. Agak sedih tuh. Allahu Akbar. Berarti nanti ini sudah. Saya berapa kali orang telepon kayak ini, dia kira saya ada di situ di pertemuan itu, 7 LSM itu. Wah, saya bantai itu. Ada dan saya. Tapi magati itu hasil loka sedek panes sengi detailnya gaga magati itu hasil mebu pertemuan. Kita juga tidak tahu apa motivasinya dan apa outputnya dari pertemuan itu ya. Ya itulah karena yang salah satu yang telepon kayak itu orang yang ada di pihak Kons. Makanya saya mau bicara sama kita ini. Karena bisa jadi pikiran pikiran Bosowayan dulu dengan sekarang sudah berbeda. Jangan sampai sekarang pikiran Bosowayan ini lebih kepada kolaborasi kok. Seperti itu bisa saja kan? Iya. Sehingga ada win-win solution. Dulu kan kita berharap ada win-win solution, misalnya siapa yang produksi, siapa yang packing, kan kadang kita seperti itu. Yang poinnya kita orang baru dulu kan yang penting jalan. Nah, cuma memang ada persoalan yang belum selesai, itu persoalan AMDAL kalau saya tidak salah. Itu. Jadi kalau saya gini melihatnya begini, jangan lupa yang pegang, yang punya saham sekarang itu di Boso Baru itu, jangan sampai ownernya Bosowa ini menjamin bahwa PT Kons itu tidak akan pernah jalan di Baru seperti itu. Kalau dari saya yang melihat itu. Nah, jadi ini perlu memang kita mencari tahu seperti apa, karena ya teman-teman ini panas sudah ambil tanda tangan orang-orang yang ada di sekitar situ, dan memang kita harus tahu bahwa apakah ini memang murni pure dengan pengepakan atau apa. Itu yang menurut saya yang poin yang perlu dulu kita tahu sampai ini supaya kita bisa berhitung dampaknya terhadap masyarakat, dampak positifnya ke masyarakat itu seperti apa. Iya. Ada nih komentarnya Pak Rahman Hasan ini. Ditahu ji motivasinya. Napa macawa? Maksudnya ditahu ji motivasinya mengoleh kamu. Kalau saya Pak Rahman, yang penting bisa camping ground. Iya. Aman. Langsung rabbits buka. Iya. Tapi mudah-mudahan semua berjalan aman, berjalan lancar ya. Tapi aku kasih kamu Pak Kuro, maka deh kasih pertemuan si bawah. Aduh ya. Jadi biasa aja itu Bung Alil. Jadi nanti itu ada juga kelompok-kelompok, bisa perorangan, bisa juga kelompok, bisa faksi-faksi lain yang justru dia berpihak pada PT Kons misalnya. Ada juga orang mungkin justru dia ada di pihak yang satu yang mungkin dugaan tidak menginginkan ada Kons di Baru. Biasa aja terjadi seperti itu. Kalau saya keberpihakan saya ada kepada prosedural Bung Alil. Sepanjang semuanya sesuai, tidak ada masalah. Karena
kita berharap ini baru juga ini ekonominya bisa bergeliat, bisa lebih maju, lebih bergairah lagi ekonomi kita di Baru ini, Bung Ali. Seperti itu. Siapa tahu Bosowa juga mau bikin seperti itu di Baru, bagaimana kan? Deh nama Aros lah gitu deh. Iya, seandainya bersaing secara sehat dia mau bangun juga di situ. Bosowa seumpama mau dia bangun, kemudian Kons juga mau bangun di situ. Iya. Yang penting kan. Tapi ada yang seru nanti. Besok nanti kita bahas. Ya minggu depan tadi itu seru juga itu kita bahas minggu depan. Apa itu? Minggu ini atau minggu depan Bu Yus infonya bahwa mutasi pejabat itu. Minggu depan itu sudah pengumuman. Oh iya. Oh sudah pengumuman. Iya. Mudah-mudahan kita bisa live ya. Tarik menariknya tadi yang seperti kita bilang. Sudah selesai tarik menariknya. Siapa yang basah, siapa yang Iya. Mudah-mudahan kita bisa live ya di situ di live di acara. Kemudian nanti kita undang pelantikannya. Iya, di pelantikannya. Iya. Oh, nanti kalau pelantikan tunggu itu. Kemudian kita komen-komen di Komal toh. Jadi nanti setelah kita live ini kita offline nanti kita perlu telepon Ibu Yus nih. Siapa nih ya. Iya. Menempati yang basa-basa itu, Bung. Seru itu karena memang kita baru ketemu dan saya sibuk kemarin. Kalau bahasa itu Bang Ilo biasanya itu PDAM. Yang bahasa ada juga tuh yang damkar PDAM dengan damkar. Damkar ya betul. Bahasa di situ betul. Iya. Ya, oke. Ini ada Pak Mas Sigi Kemendriku ya Bang Ali. Iya, Pak Rahman Hasan ini. Ada siapa? Pak Rahman Hasan ini. Terkait saya tahu persis dasarnya ketika dihentikan. Oh iya. Ya. Kemudian Pak Ahmad Kamal ini baru perlu ada potret wisata yang beda dengan daerah lain sehingga bisa jadi kota tujuan, bukan kota lintasan. Iya, cocok tuh itu Bang Ali. Ya mudah-mudahan Lason Rema tuh sudah bisa. Karena saya sudah pernah bicara agak keras di KB kemarin. Percuma pejabat kita bicara tentang pariwisata kalau yang jelas-jelas di depan mata itu nggak bisa diselesaikan. Depan mata gitu. Iya di depan mata itu Bung Ali dari daerah-daerah lain datang pakai mobil-mobil besar. Oh iya. Tidak usah kita berbicara. Apalah ke depan kita mau ini kalau itu saja jelas-jelas itu sudah. Tinggalkan dicari saja solusinya itu bagaimana semua dapat manfaat. Ya ini itu nama mataku baru Bung Ali. Nah, aku sih di untuk manfaat misalnya Lason Rabbits saja yang mau dapat manfaatnya. Sepanjang Lason Rabbits bisa berbagi dengan masyarakat sekitar, berbagi dengan pemerintah desa setempat, saya pikir pasti jalan ini apa Bung Ali. Persoalannya sekarang adalah siapa yang tepat untuk memediasi. Itu Bung Ali. Problemnya di situ aja kalau saya. Iya. Berani enggak turun ngambil resiko sedikit. Iya begitu Bung Ali. Siapa dapat apa begitulah. Sama nanti dengan coach begitu juga. Tapi yang kami takutkan ini sebagai warga masyarakat kalau tidak jadi lah. Dengan kebersamaan kita di sore ini kita bisa memberikan informasi yang lebih
lebih bermanfaat bagi kita semua. Jadi jika ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Jangan lupa di Ogi Baru Menyapa besok pagi kita kembali lagi ya. Dan dari Jalan Semangka nomor 95 Abungi Lalabata, dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Ibu Yus, makasih banyak sudah gabung juga. Iya, semua yang sudah gabung di Komal, di komentar juga, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.